Nah, itu bisa. Mulai ya, Kak. Iya, Kak. Siap. Coba slide pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan tentang proposal kami yang berjudul Pengembangan aplikasi e-learning dengan fitur penilaian otomatis. Kami terdiri dari 4 tim, yaitu yang pertama, saya Ririn Handayani, Saya Novianto Rosandan. Saya Diah Purnani. Saya Nur Asana. Baik, materi yang pertama yaitu tentang latar belakang untuk pengembangan aplikasi e-learning ini. Aplikasi e-learning dengan fitur penilaian otomatis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menilai kinerja siswa. Di zaman globalisasi saat ini, pembelajaran perlu didukung dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Media berbasis teknologi dapat membuat siswa maupun mahasiswa beradaptasi dengan arus perkembangan di bidang information and technology. Salah satu media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dijadikan sebagai penunjang media yang sudah ada adalah dalam bentuk e-learning. Selain itu, dengan fitur penilaian otomatis juga dapat menerima umpan balik secara cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pengembangan aplikasi e-learning, fitur penilaian otomatis dapat membantu guru atau pengajar untuk menilai tugas ataupun ujian siswa secara otomatis. Hal ini dapat menghemat waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi e-learning ini. Dalam era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting. Aplikasi e-learning dapat membantu siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja, serta memberikan akses ke berbagai sumber belajar yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Selain itu, penggunaan aplikasi e-learning juga dapat meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru, dan antara mahasiswa dan dosen, serta memberikan umpan balik yang cepat dan akurat dalam penilaian kinerja. Untuk rumusan masalah di dalam proposal kami ini yaitu berdasarkan proses latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada pelatihan ini adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi e-learning yang sesuai untuk sekolah ataupun universitas yang melakukan pelajaran jarak jauh. Untuk tujuannya yaitu aplikasi e-learning dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mempermudah pemberian informasi materi perkuliahan dari dosen dan untuk mempermudah pemberian informasi materi dari guru ke siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-learning, pemanfaatan e-learning, dan juga e-learning dalam dunia pendidikan. Learning Management System atau LMS merupakan unit piranti lunak yang secara komprehensif dapat mengintegrasikan fitur-fitur untuk penyampaian serta manajemen suatu kursus. Nah, menurut Ellis 2009, LMS merupakan piranti lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, laporan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online. E-learning dan materi pelatihan yang semuanya dilakukan dengan online. Terus sudah itu ada pemanfaatannya. E-learning itu atau fitur-fitur ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penilaian untuk para tenaga pendidik. Fitur penilaian otomatis dalam aplikasi e-learning mengacu pada kemampuan sistem untuk mengevaluasi dan menilai tanggapan siswa terhadap kuis tanpa intervensi manual. Nah, pengembangan aplikasi e-learning dengan fitur automatic assessment telah menjadi topik yang diminati dalam berbagai
studi penelitian. Beberapa penelitian mengembangkan aplikasi e-learning menggunakan metodologi dan teknologi yang berbeda. Menurut Iqbal Husni Ramadan, mengembangkan aplikasi e-learning berbasis Moodle untuk sekolah swasta di Tangerang yang mencakup fitur-fitur seperti PHP, JavaScript, dan MySQL. Fitur penilaian otomatis dalam sistem e-learning mengacu pada kemampuan sistem untuk mengevaluasi dan menilai tanggapan siswa terhadap kuis tanpa intervensi manual. Fitur ini berguna untuk mempersingkat waktu penilaian otomatis, melibatkan membandingkan jawaban esai siswa dengan kunci jawaban yang sudah ditentukan. Penilaian otomatis dalam e-learning memanfaatkan algoritma untuk mengevaluasi dan menilai tanggapan. Selanjutnya ada LMS, e-learning dalam pendidikan. E-learning sering dipakai sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, terutama di dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tidak asing lagi dengan namanya e-learning. Jadi e-learning itu, di dalam proses pembelajaran, e-learning mempunyai banyak fitur. Salah satunya fitur penilaian hasil belajar atau assessment. Dengan fitur tersebut, memudahkan para pengajar dan siswa dalam proses pembelajaran, seperti pengerjaan kuis dan tugas lainnya. Selain itu, fitur penilaian otomatis ini meminimalisir kecurangan dalam penilaian dan waktu akan lebih efisien. Selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada metode. Dalam pelatihan ini menggunakan metode webinar yaitu dengan Zoom dengan minimal 30 peserta. Karena webinar adalah salah satu metode yang efektif dalam pengembangan aplikasi e-learning. Pada webinar dapat memberikan presentasi atau kuliah secara online, dan siswa ataupun mahasiswa dapat berinteraksi dan bertanya melalui chatroom atau fitur-fitur kolaborasi lainnya. Dengan demikian, webinar dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pembelajaran dalam pengembangan aplikasi e-learning. Selanjutnya, target capaian. Target capaian di sini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang, siswa atau mahasiswa yang telah melakukan pelatihan. Dapat membentuk, meningkatkan, dan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan agar dapat mencapai standar tertentu yang diinginkan, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang menyediakan platform pembelajaran online yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Menunjuk pada pembelajaran di mana pengajar, pembelajar, dan pemberi materi pembelajaran terletak di lokasi yang berbeda, sehingga pembelajar dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan memberikan akses ke konten pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode penggunaan tempat ataupun penggunaan waktu. Meningkatkan interaksi antara siswa dan guru yang menyediakan fitur-fitur kolaborasi seperti forum diskusi dan chatroom. Memudahkan para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengatur interaksi online antara peserta didik dan instruktur, serta memperingkas tugas administrasi seperti pemberian tugas, pengumpulan tugas, jawaban, dan penilaian. Terima kasih. Sudah ya? Tutupnya nggak ada ya? Lanjut ditutup aja Kak Rin. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Kak, di stop aja rekamannya. Rekamannya yang di stop mana itu? Ini dulu stop video. Stop, stop. Stop share. Nih. Stop recording. Stop.